Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Gustiwayuni akan menjelaskan mengenai gambaran saya jika saya diposisikan sebagai kepala perpustakaan di suatu perpustakaan umum daerah. Sebelum saya menjelaskan gambaran saya sebagai kepala perpustakaan, saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai definisi manajemen perpustakaan. Manajemen perpustakaan adalah proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk dapat mengelola bahan pustaka baik berupa buku maupun non-buku, sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi setiap penggunanya. Mengapa penting melakukan fungsi manajemen? Pentingnya melakukan fungsi manajemen karena dapat menjamin agar kinerja sumber daya perpustakaan terlaksana dengan baik. Kedua, dapat menjamin tercapainya tujuan perpustakaan. Ketiga, dapat menjamin kepuasan pemustaka akan kinerja seluruh layanan di perpustakaan. Keempat, dapat menjamin terlaksananya program kerja perpustakaan, terkontrolnya sumber daya perpustakaan, anggaran, dan fungsi manajemen perpustakaan. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen yang akan dilaksanakan. Sebelum kita melaksanakan manajemen perpustakaan, kita harus mengetahui fungsi-fungsi manajemen yang akan dilakukan. Pertama, perencanaan. Kedua, analisis SWOT. Ketiga, pengorganisasian. Keempat, penganggaran. Mengenai perencanaan, kita harus mengetahui apa yang akan kita lakukan. Pertama, saya akan menentukan visi dan misi untuk perpustakaan umum. Kedua, menentukan tujuan sasaran yang akan dicapai perpustakaan umum dalam waktu dekat. Ketiga, menyusun program kerja baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Keempat, mempersiapkan rancangan rencana kebutuhan tenaga serta sarana dan prasarana yang diperlukan bersama pemerintah setempat. Kelima, menyusun petunjuk pelaksanaan dan rencana anggaran keuangan. Selanjutnya, bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya yaitu dengan menyediakan fasilitas dan teknologi yang berkembang saat ini sebagai penunjang berjalannya perpustakaan umum. Kedua, mendatangkan pustakawan profesional dalam bidang ini. Ketiga, mensosialisasikan program dan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum. Dan kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya akan dilakukan setelah masyarakat umum mengetahui program dan layanan dari perpustakaan umum tersebut. Selanjutnya, siapa yang akan melakukannya? Yang akan melakukannya yaitu masyarakat umum seperti anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua, dan didampingi oleh pustakawan profesional di perpustakaan umum ini. Terakhir, mengenai anggaran. Berapa anggaran yang akan diperlukan? Mengenai anggaran ini memerlukan dana yang cukup besar. Maka dari itu, sebagai kepala perpustakaan harus bekerja sama dengan pemerintah setempat agar terbentuknya perpustakaan umum tersebut. Setelah kita melakukan perencanaan, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan analisis SWOT. Hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis SWOT ini yaitu kita harus mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam mendirikan perpustakaan. Kekuatannya yaitu adanya potensial seperti peminat baca yang banyak, tempat dan kondisi yang nyaman untuk belajar. Kelemahannya yaitu kurangnya dana pribadi untuk melengkapi fasilitas perpustakaan umum ini. Peluangnya, pertama, terjalinnya kerjasama antar pemerintah dengan masyarakat umum. Kedua, terbukanya lapangan kerja untuk orang-orang sekitar tempat berdirinya perpustakaan ini. Tantangannya yaitu, pertama, kemampuan masyarakat umum yang kurang terhadap teknologi saat ini. Kedua, kurangnya jumlah koleksi buku.
Ketiga, sulitnya mendapatkan koleksi buku terbaru. Langkah selanjutnya yaitu pengorganisasian. Setelah melakukan analisis SWOT, kita harus membentuk struktur di perpustakaan. Pertama, kepala perpustakaan. Selanjutnya, kepala perpustakaan akan membentuk layanan teknis, layanan pemustaka, layanan tata usaha, dan administrasi. Alasan saya menetapkan struktur ini yaitu pertama, kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan ini sangat penting karena kepala perpustakaan ini sebagai penggerak utama terwujudnya perpustakaan umum. Selanjutnya, layanan teknis sebagai pengadaan dan pengelolaan bahan pustaka. Dan selanjutnya, layanan pemustaka sebagai penyelenggara untuk kegiatan dalam memberikan informasi dan pengarahan supaya informasi sesuai kebutuhan pemustaka. Selanjutnya, layanan tata usaha. Layanan tata usaha ini berhubungan dengan pengelolaan surat menyurat yang diperlukan oleh perpustakaan. Administrasi ini berhubungan dengan keanggotaan dan bebas perpustakaan. Langkah selanjutnya yaitu penganggaran. Anggaran dana untuk membangun suatu perpustakaan ini berasal dari dana pribadi pemilik perpustakaan, dana pemerintah setempat, dan sumbangan dari donatur. Langkah yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan dari kepala perpustakaan yaitu dengan mengawasi bagaimana kegiatan dan kinerja para staf dalam melakukan tugasnya, serta pengawasan penggunaan dana dari pihak pemerintah dengan adanya pemeriksaan laporan, penerimaan dan pengeluaran keuangan di perpustakaan tersebut. Itulah presentasi mengenai gambaran saya sebagai kepala perpustakaan di suatu perpustakaan umum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.